Bersama kita pujian hormat bagi Allah Bapa. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Maka air telah menghanyutkan kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. Menjadi mangsa bagi gigi mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima berkat keselamatan oleh karena setia menyatakan imannya itu, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 yang demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan ungkapan syukur karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita mengumpulkan persembahan seperti yang telah kita kumpulkan bersama. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan Allah kita dengan memperhatikan firman yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bersama-sama kita mengaturkan persembahan kita dengan melantunkan judul Jemaat 393 ayat 1 sampai 3. Tuhan betapa banyak.
sebagai wujud syukur kami atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan di gereja Tuhan, dapat mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, bila sebentar lagi kami hendak mendengarkan taburan sabda Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan berfirman bagi kami semua, memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Sertai pelayanan firman saat ini, Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami semua, baik kami sebagai pembicara ataupun warga jemaat, Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini berambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 yang demikian. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Jangka adalah cara memanggil seseorang tanpa didahului dengan sebutan penghormatan atau sebutan kasih sayang. Orang yang memanggil orang lain secara jangka dianggap sebagai orang yang tidak punya sopan santun. Oleh karena itu, saat kita memanggil kakak laki-laki kita menyebutnya dengan Kang Mas atau Kang atau Mas. Jika seseorang yang lebih muda memanggil kakak perempuan, ia akan memanggilnya dengan tambahan sebutan Kang Mbok atau Yahi, atau tambahan-tambahan sebutan yang lain seperti Pak Le, Pak D, Dek, Dimas, dan sebagainya. Saudara-saudara, mengapa ini semua harus dilakukan? Sebab orang Jawa percaya bahwa alam semesta dengan segenap isinya ini adalah
manusia adalah ciptaan yang paling mulia, maka perlu dihargai dan dihormati. Jika kepada sesamanya saja orang Jawa memanggil orang lain dengan tambahan sebutan kehormatan, maka sudah sepatutnya kita memuliakan Tuhan dengan memanggilnya dengan sebutan penghormatan yang tertinggi. Orang Jawa memanggil Tuhan atau Allah dengan sebutan Gusti Allah atau panggilan dua. Sebuah sebutan penghormatan yang tertinggi bagi pencipta dunia dan isinya ini. Saat kita memanggil Tuhan dengan sebutan Gusti Allah, di dalamnya terkandung sebuah kesadaran diri bahwa kita ini pelayan Tuhan yang harus memuliakan Tuhan, harus menghormati dan mengagungkan Tuhan serta mentaati firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti halnya orang Jawa yang menyebut Tuhan dengan Gusti Allah atau panggilan dua, bagi orang Jawa Kristen kita menyebut Gusti Allah dengan sebutan Gusti Yesus. Injil pun memberi kesaksian tentang berbagai sebutan bagi Tuhan Yesus. Injil Matius menyebut Yesus sebagai anak Daud atau anak Abraham. Kemudian Markus menyebut Yesus sebagai anak manusia, dan Lukas menyebut Yesus sebagai anak Allah. Namun saudara-saudara, bagi Yesus, sebutan-sebutan itu akan lebih berarti jika muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena meniru orang lain. Dalam kesaksian Injil Matius, di situ dicontohkan Petrus, murid Tuhan Yesus, yang pada waktu itu diberi pertanyaan oleh Tuhan tentang siapakah Yesus itu. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 mengisahkan bahwa pada waktu itu Yesus bertanya kepada para murid-Nya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Orang yang ada di situ tidak ada yang merespon kecuali Petrus. Petrus menjawab bahwa baginya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus merespon jawaban Petrus dengan, "Berbahagialah engkau. Engkau adalah Petrus. Atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Kepadamu akan memberi kerajaan surga." Saudara-saudara, sungguh respon yang luar biasa. Yesus berkenan akan jawaban Petrus dan ia memberi tanggung jawab yang istimewa terhadap Petrus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus berkenan akan jawaban Petrus sebab Petrus mengatakan pengakuan imannya tentang Yesus bukan karena kata orang, melainkan Petrus mendengar suara Bapa sendiri. Hal ini terlihat dari pernyataan Yesus yang berbunyi, "Bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Teladan Petrus tentang pengakuan imannya diharapkan dapat mendorong jemaat yang lain dan juga kita untuk memiliki pengakuan iman yang didasarkan pada kepekaan kita memahami kehendak Tuhan dan bukan sekedar ikut-ikutan orang. Yang perlu kita ingat adalah bahwa pengakuan iman kita kepada Yesus harus mewujud dalam perilaku dan ucapan. Hal inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma. Rasul Paulus menyatakan pemahaman imannya dalam sebuah pengakuan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, hal konkret yang harus dimiliki oleh jemaat yang mempunyai pengakuan iman seperti itu adalah, yang pertama,
Berdasarkan kitab Roma pasal 12, kita melihat bahwa kita harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Apa arti mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Kita cermati dari surat Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi kita diberi karunia yang berbeda antara satu dengan lain. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, kita harus mewujudkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan tindakan yang konkret. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita diberi berbagai karunia, kita harus melakukannya dengan ikhlas, rajin, dan sukacita. Itu adalah persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, menunjukkan pembaharuan budi, yaitu mematuhi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus meninggalkan kehidupan lama kita, dan akal budi kita harus berubah, harus menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kita harus hidup baik. Dan yang ketiga, harus dapat menguasai diri dengan baik, harus dapat menempatkan dan menerima diri dengan tepat menurut ukuran iman kita. Dalam kitab Roma dikatakan bahwa kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kita, karena itu sudah menjadi bagian Tuhan. Kita hanya perlu menempatkan diri dengan baik sesuai iman kita. Di mana kita berada, kita harus tahu diri. Kita harus bisa menempatkan diri dengan baik. Kita harus bersikap sesuai dengan panggilan kita. Itulah hal-hal konkret yang kita lakukan sebagai perwujudan pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketiga hal tersebut tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan, sebab dibutuhkan kerelaan dan pengorbanan diri. Kerelaan dan pengorbanan diri. Namun demikian, kesaksian Alkitab menunjukkan bahwa ada banyak tokoh yang memiliki keberanian luar biasa dalam mewujudkan pengakuan iman mereka. Dalam rangkaian bacaan kita hari ini, ditujukan kepada kita dalam kisah Perjanjian Lama, ada beberapa perempuan yang hidup di zaman Musa, dan mereka mempunyai keberanian yang luar biasa dalam mewujudkan iman mereka. Di situ dikatakan ada Sifra dan Puah, ada Miriam yaitu kakak Musa, ada ibu kandung Musa dan putri Fir'aun. Seperti kita ketahui, Sifra dan Puah adalah bidan yang pada waktu itu sudah diberi peringatan kalau ada anak laki-laki lahir dari orang Ibrani, maka bayi itu harus dibunuh. Tetapi dengan penuh keberanian, Sifra dan Puah tidak melakukannya karena mereka takut kepada Tuhan. Lalu ada kakak Musa yang bernama Miriam. Miriam ini dengan setia mengikuti kemana adiknya pergi. Yang pada waktu itu di Sungai Nil, diikuti sampai di mana ranjang yang membawa bayi Musa itu pergi. Miriam mengikuti dengan setia, meskipun ada bahaya yang mengancam
ibu kandung Musa. Ibu kandung Musa juga perlu keberanian ketika dia merawat Musa, menjadi ibu susu Musa. Meskipun juga ada tantangan, kalau dia sampai ketahuan, dia bisa saja dihukum atau bahkan dibunuh. Dan juga putri Fir'aun. Putri Fir'aun yang pada waktu itu menjadi bagian dari kebijakan Fir'aun untuk membunuh bayi-bayi orang Israel. Tapi putri Fir'aun berani melawan kebijakan kekerasan itu dengan dia mengambil bayi Musa dan menitipkannya kepada ibu Musa. Lalu setelah Musa dewasa, putri Fir'aun mengangkat Musa menjadi bagian dari kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tokoh-tokoh ini melakukan itu semua karena mereka takut akan Tuhan dan mereka memiliki rasa kemanusiaan. Saudara-saudara, apapun yang menjadi pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus, seperti orang Jawa kalau menghayati Tuhan Yesus seperti Gusti Yesus. Apapun itu, yang terpenting adalah kita harus mengakui, menghayati Tuhan dari dalam hati kita, bukan kata orang. Dari mana kita memperoleh penghayatan itu? Dari pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dari persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan mengerti siapa Tuhan bagi kehidupan kita. Dan yang lebih penting lagi, pengakuan iman itu harus berwujud dalam setiap kehidupan kita. Baik dalam perilaku, tutur kata, perbuatan kita harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Semuanya tidak didasarkan pada kemampuan kita sendiri, tetapi berdasarkan kesadaran bahwa pertolongan kita adalah dalam Tuhan dan kebutuhan untuk peduli dengan sesama. Apa yang kita lakukan, tindakan konkret yang kita lakukan sebagai perwujudan iman kita, semuanya berada di dalam pertolongan tangan Tuhan. Marilah bersama-sama kita berkomitmen untuk dapat mewujudkan pengakuan iman kita itu. Tidak hanya sebatas ucapan, tetapi melalui perbuatan konkret dalam kehidupan kita sebagai wujud bahwa kita mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Semuanya adalah karena pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita memasuki saat berhenti sejenak. Marilah kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kebenaran Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk mewujudkan pengakuan iman kami dalam setiap aspek kehidupan kami melalui karya kami yang hidup, karya kami yang memuliakan Tuhan sebagai tindakan yang sejati. Mampukan kami untuk melakukan Firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas cinta kasih Tuhan yang telah menguatkan kami semua bahwa kami hidup hanya di dalam pertolongan. Ya Tuhan, bersama-sama kami akan menaikkan Tuhan kami, doa Bapa kami seperti yang kita baca.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih Tuhan mengiringimu, KPKJ 180.